Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 549 sampai dengan 550 kompetisi sekte dalam. Keheningan yang mencekam menggerogoti pikiran mereka yang terkejut. Pakar nomor satu dari sekte penipu iblis, Tetua, adalah seorang pengawal. Siapa anak itu? Tetua Agung berkata, Tetua Si, apakah Anda yakin itu dia? Tidak ada kesalahan. Tidak peduli betapa misteriusnya tetua di sekitar sekte tersebut, dengan sebagian besar hanya melihat bentuk jiwanya, tetapi aura dan kekuatan itu tidak diragukan lagi berasal dari tetua. Apakah itu berarti tetua mengetahui segalanya? Penatua Agung menghela nafas. Tetua Si mengerutkan kening, tidak yakin. Tetua menghentikan saya sebelum saya bisa menemui anak itu. Rasanya lebih seperti dia tidak ingin berselisih denganku, dan hanya memperingatkanku. Itulah satu-satunya alasan saya masih hidup. Semua orang merenung. Benar. Apakah itu berarti tetua ingin menjaga sekte ini agar tidak terjerumus ke dalam kekacauan? Penatua Agung merenung. Tetua Si berkata, saya kira juga begitu. Tidak peduli seberapa kuat tetua, kami juga tidak mudah menyerah. Membawa kita keluar akan membuat para murid dalam dan elit berbalik sementara para tetua lainnya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat murid mereka naik pangkat. Sekte ini akan berantakan. Tetua selalu peduli pada tujuan yang adil dan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Yang harus kita lakukan hanyalah tidak mendorongnya. Tuan, apakah itu berarti kita tidak bisa membunuh anak itu? Liu Su merasa khawatir. Tetua Si memutar matanya dan menunjuk pada dirinya sendiri, bukankah sudah jelas dari keadaan saya? Jangan sentuh anak itu. Sementara itu, saya akan menyelidiki pemimpin sekte dan mencari tahu siapa dia dan mengapa tetua begitu terpaku padanya. Liu Su mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa besar anomali Zuofen, kita tidak bisa menghubunginya sekarang. Setelah melalui pertimbangan lebih lanjut, mereka mencapai kesepakatan. Tidak ada yang boleh membuat keributan, terutama melawan Zuofen sebelum kompetisi batin, jangan sampai mereka memprovokasi Xie Weiwei dan tetua lainnya. Saat fajar, mereka bubar tepat ketika mereka menerima pemberitahuan bahwa pemimpin sekte telah mengadakan pertemuan para tetua. Di sana, mereka mendengar Xie Weiwei mengampuni Kui Lang dan Yuling dan mengembalikan mereka sebagai murid dalam. Tetua Qi dan Tetua Bai sangat gembira, harapan mereka kembali menyala dengan murid-murid yang menjanjikan untuk posisi elit. Mereka bahkan bersatu dengan sesama tetua untuk mengajukan petisi atas kasus mereka. Namun pemimpin sekte mengumumkannya atas kemauannya sendiri dan tepat sebelum kompetisi sekte besar dalam, upaya terakhir bagi orang-orang lama ini untuk meraih keuntungan. Faksi Tetua Si menahan diri untuk tidak berperang dan menyerahkan kedua tempat itu dengan rendah hati dan anggun. Berkali-kali, Tetua Si membuat beberapa komentar tentang Zuofen untuk menguji keadaan, tetapi Xie Weiwei tidak ikut serta dalam kesempatan itu. Dengan Kui Lang dan Yuling kembali ke sekte dalam dan dia merasa hampa sehubungan dengan masalah Zuofen, tetua ini merajuk keluar dari aula pemimpin sekte. Kui Lang dan Yuling dipekerjakan kembali dan bekerja keras untuk kompetisi murid dalam 3 bulan kemudian, begitu pula murid lainnya. Setiap orang memberikan segalanya untuk meraih peluang terkecil sekalipun untuk menjadi elit. Tren budidaya sedang populer di sekte yang membuat bulan-bulan ini berlalu tanpa insiden. Di tribun setinggi 10 meter, para tetua menyaksikan kompetisi dengan mata dingin. Di kursi tertinggi adalah Xie Weiwei, dadanya membusung, kepalanya terangkat, seperti pemimpin sekte sejati. Di sebelah kirinya adalah tetua, dimulai dengan Tetua Si, sementara di sebelah kanannya ada Penatua Agung dan penatua lainnya. Para tetua baru tidak layak disebutkan. Penontonnya penuh sesak, dengan murid luar menikmati kesibukan dan mempelajari apa yang harus dicari ketika mereka menjadi murid batin. Semua berdengung dan berkomentar, menunggu pemimpin sekte memulai kompetisi yang dirindukan setiap murid, medan perang yang kejam. Hahaha, sepertinya tetua tidak ada untuk bergabung dengan kita. Tetua Si berkomentar di sebelah Xie Weiwei. Xie Weiwei hanya meliriknya. Tetua Si adalah tetua kedua. Jika tetua tidak ada, dia mempunyai hak untuk mendekat. Xie Weiwei tidak menunjukkan cemoohannya, tetua menikmati kedamaian.
Persaingan batin tidak begitu besar untuk membuatnya datang, apalagi persaingan luar. Saya juga tidak akan berada di sini jika tidak perlu. Jenggot tetua si bergetar karena marah. Xie Weiwei menusuknya, mengetahui bahwa dia telah mencurangi persaingan batin. Dia memberikan kritik tidak langsung sehingga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Semua karena mereka memiliki kendali penuh atas tempat tersebut. 3 di antaranya diambil oleh murid mereka, Gui Hu, Liu Su dan Hu Mei'er. Sisanya diserahkan kepada para tetua dan tetua lainnya untuk menenangkan mereka, yaitu Kui Lang dan Yuling. Adapun murid-murid lainnya, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengambil mereka, atau mereka akan dihabisi jika mencoba. Kompetisi sekte dalam telah berubah menjadi formalitas belaka seiring berjalannya waktu. Pemimpin sekte, kami tidak terlalu egois untuk tidak peduli pada orang lain. Tetua Agung tidak menangkap ejekan Xie Weiwei dan tersenyum. Xie Weiwei mengerutkan kening, penuh kebencian. Dia dan tetua si bersekongkol dan sulit dilawan. Sayang sekali tetua hanya peduli pada Dao dan meninggalkan ruangan tetua si untuk merebut kekuasaan. Atau jika tetua saling menjaga satu sama lain, hal ini tidak akan pernah terjadi. Bahkan jika tetua kembali, merebut kendali sangatlah sulit. Ini meninggalkan satu-satunya secercah harapan yang menyinari Suofen, si anomali, untuk memberantas korupsi ini. Xie Weiwei menghela nafas, tidak menemukan Suofen di bawah dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menunggu lagi. Saya hanya berharap dia muncul tepat waktu. Mulai. Xie Weiwei menjentikan lengan bajunya. Para tetua juri membungkuk kepada pemimpin sekte dan yang lainnya. Sebelum berteriak, biarkan kompetisi sekte dalam dimulai. Semua murid berteriak. Para juri mengambil pita dan membacakan nama-nama di atasnya. Pertarungan dimulai dengan kedatangan para kontestan sementara penonton semakin meriah. Namun tak seorang pun memperhatikan 3 bayangan yang berjarak 1000 meter, duduk di atas pohon. Hahaha, kompetisi membosankan lainnya. Pada tingkat ini, para elit hanyalah rata-rata, dengan murid-murid yang menjanjikan dibiarkan mati di sekte dalam. Seseorang tertawa. Yang lain menghela nafas, begitulah kebusukan yang membusuk di dalam sekte kita. Hal itu membuat tindakan Weiwei menjadi membosankan. Apa gunanya menonton ulang hal yang sama berulang kali? Jika itu aku pasti akan meledak sekarang. Melihatnya sekarang, saya pikir tidak memiliki pemimpin sekte masih merupakan berkah tersembunyi. Hahaha benar, keberuntungan kita besar. Mengingatkanku pada pertemuan naga ganda, ketika hanya kami berempat yang selamat setelah anak-anak kaya itu membunuh yang lain. Keberuntungan kami bisa dibilang seperti dewa, menenun kain yang sama yang menghancurkan kami saat itu. Tawa orang ketiga berakhir dengan kemarahan. Orang pertama menghela nafas, ya, beberapa elit masih hebat. Ya, sangat bagus, tapi siapa yang akan memimpin tim pertemuan naga ganda? Siapa yang peduli betapa hebat dan perkasanya seseorang, bahkan yang terbaik di seluruh dunia, jika kamu tidak bisa bekerja sama? Apa yang mungkin bisa mereka capai? Suara ketiga mengoceh. Yang kedua menggelengkan kepalanya. Yang pertama memandang yang kedua, ngomong-ngomong, Weiwei membawa pria tangguh dari Tianyu, kan? Bagaimana dia? Jangan ingatkan aku. Saya tahu tentang Regent Estate di Tianyu, yang dilanda kecenderungan narsistik. Pemeliharaan itu, mengganggu sampai di sini. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Yang ketiga menembak jatuhnya. 2 lainnya mengangkat bahu. Bukannya mereka tahu bahwa orang yang datang ke sekte perencana iblis bukanlah Huang Pu Qingtian tetapi Suofen, iblis yang tiada duanya. Sementara itu, di kuburan, sesosok tubuh cantik keluar dari Black Wind Array, matanya berkedip dengan tatapan tajam. Suofen mengangguk dan menyerahkan sebuah botol, cepat ambil, lalu selesaikan tugasmu. Retakan! Dengan kaboom, seorang pria kurus berputar keluar dari ring dan meludahkan darah saat keluar. Musuhnya tinggi dan kokoh, kejam, Kui Lang yang diangkat kembali. Pertandingan ke-8 di ring ketiga jatuh ke tangan Kui Lang. Hakim menunjuk ke arahnya. Penonton pun heboh. Lihat itu, hanya dalam satu serangan, kakak senior Lin Feng kalah, meskipun memiliki budidaya radian stage lapisan keempat yang sama.
Bahkan puluhan tahun di kantor tenaga kerja tidak dapat menahan Kui Lang. Itu wajar saja. Siapa yang bisa bertahan melawan Black Yama saat itu? Dengan penampilannya, tempat elit mungkin akan diambil. Peluangnya tinggi. Tapi kakak senior Lin Feng bekerja sangat keras selama beberapa tahun terakhir namun tidak ada hasil. Tidak ada yang mengharapkan iblis lama untuk kembali lagi. Mereka menghela nafas saat Lin Feng yang tidak sadarkan diri dibawa pergi. Yang lain menyesali nasib buruknya. Tepat ketika dia melaju melewati putaran, musuh bebuyutan ini menjatuhkannya ke bumi. Namun desahan itu hanya berlangsung sebentar, tertegun oleh tangisan yang datang dari deringan lain. Yu Ling mengamati sosok berdarah dengan mata dingin dan tanpa ampun. Sepertinya dia bukan manusia, tapi sebuah benda. Pertandingan ketujuh pada ring keempat jatuh ke tangan Yu Ling. Hakim meneriakkan hasilnya. Semua orang menggelengkan kepala. Kakak-kakak senior mereka kurang beruntung dalam kompetisi ini. Dengan tempat yang sudah langka, dua monster telah kembali dan mengurangi peluang mereka untuk menang. Adapun tiga lainnya. Tiga teriakan terdengar berturut-turut. Pertandingan ke-6 di ring ke-9 jatuh ke tangan Liu Su. Pertandingan ke-7 di ring ke-8 jatuh ke tangan Hu Meier. Pertandingan ke-13 pada deringan pertama jatuh ke tangan Gui Hu. Penonton mengejang, lalu mengangkat bahu. Mereka seharusnya tahu bahwa orang yang menempati posisi elit adalah mereka berlima. Sisanya hanyalah tambahan agar terlihat bagus saat melakukannya. Semua orang beralih ke tahap pertama dan melihat ke-13 mayat dingin yang tergeletak di sana karena tangan berbahaya dari kepala kakak laki-laki Gui Hu. Dia terlalu cepat dan brutal, membunuh mereka dalam sekejap setiap saat. Saat satu mayat jatuh ke tanah, terlempar dari ring, mayat lainnya sudah jatuh, seperti mesin pembunuh. Kepala kakak laki-laki, aku kalah. Seorang pria kurus di lapisan ketiga Radiant Stage terguncang melihat tatapan buas Gui Hu. Dia menyerah bahkan sebelum naik ke sana. Hakim memandangnya dengan dingin, pertandingan ke-14. Retakan. Suara itu bergema di telinga semua orang, mengakibatkan pria kurus itu membuka matanya lebar-lebar sebelum terjatuh ke tanah saat darah mengalir dari dahinya. Gui Hu menghabisinya dengan satu serangan telapak tangan. Semua orang tersentak, hati mereka menggigil ketakutan. Mengapa membunuhnya saat dia kalah? Kami adalah penggarap iblis, benar, kami kejam, tetapi setidaknya kami juga sesama murid. Satu-satunya kematian dalam kompetisi ini datang dari Gui Hu yang kehabisan darah. Hakim tampak kesal. Dia tidak membunuh di atas panggung tetapi di luar panggung dan setelah lawannya berhenti. Tadinya aku akan menyatakan hasilnya dan kamu membunuhnya di depan hidungku? Gui Hu mengalihkan pandangan dinginnya ke arahnya, dia seharusnya tidak masuk. Dorong itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pantat biadabmu akan menunggunya di atas ring? Hakim menarik napas untuk meredakan amarah yang datang, pertandingan ke-14 pada ring pertama jatuh ke tangan Gui Hu. Berikutnya. Kami kalah. Teriakan datang dari bawah saat mereka lari ketakutan. Hakim bersimpati pada mereka. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kematian. Dia menyatakan, pemenang terakhir di ring pertama, Gui Hu. Mengaum. Penonton bersorak, meskipun Gui Hu memiliki tatapan mati yang sama saat dia meninggalkan ring. Pesaing dari ring lainnya menoleh dan menggigil. Setelah 1 jam, setiap ring memiliki pemenang, Liu Su, Hu Meier, Yu Ling dan Kui Lang adalah yang jelas. Sementara sisanya lebih sulit meraih kemenangan. Mereka kehabisan tenaga baik tubuh maupun pikiran, mengetahui bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan yang akan datang. Hanya 5 yang bisa menjadi elit. Ayo, tarik lawanmu tetapi hanya 5 yang terkuat yang boleh maju. Seorang penatua memberikan sebuah kotak. 5 unggulan kompetisi acuh tak acuh sementara yang lainnya pahit. Mereka jauh dari tandingan mereka. Namun tetap berani melewatinya. Seorang pria tampan menghela nafas ke arah kotak itu dan memberikan tiketnya kepada yang lebih tua, Elder. Ini di ring kelima.
Penatua itu mengangguk, lalu muncul tangan kasar yang masuk ke dalam kotak, segera memperlihatkan senyuman menyeramkan. Hihi, kebetulan sekali, aku juga ada di ring kelima. Guihu mengarahkan pandangan haus darahnya pada orang pertama. Menggigil karena terkejut, pria itu melambaikan tangannya, kakak senior yang berkepala H, aku akan. Retakan. Pria itu terjatuh karena satu tamparan dari Guihu. Hati semua orang tenggelam, mata mereka bergerak-gerak, Guihu adalah binatang yang kejam. Tetua itu mengerutkan kening, pertandingan belum dimulai. Apa gunanya? Lagi pula itu akan berakhir dengan cara yang sama, hahaha. Guihu terkekeh. Orang tua itu menghela nafas. Yang kuat dihormati di sekte iblis dan Guihu adalah murid terkuat. Dia tidak bisa berkata apa-apa ketika pria itu bisa mendukung sikapnya. Selain itu, sebagai murid tetua agung, dia punya banyak alasan untuk memamerkan sikapnya. Sisanya, lanjutkan. Orang tua itu memberikan kotak itu kepada orang berikutnya. 4 orang lainnya mengambil tempat mereka sementara para tambahan menggigil dari tampilan Guihu saat mereka sampai di dalam. Untuk menangis dengan suara keras, persaingan batin adalah hukuman mati. Saya pikir hanya Asura Circle kantor tenaga kerja yang merupakan pembunuh. Wajah mereka yang kesakitan mengocok isi kotak, terus-menerus ragu-ragu sebelum akhirnya menggambar. The Ring keempat, versus Humei R. Seorang murid pucat dengan bahu merosot memberikan kertas itu kepada sesepuh yang mengumumkan. Tapi kemudian mata pria itu berbinar ketika dia melihat lekuk tubuh Humei yang menawan. Hatinya berbunga-bunga, jiwanya akan terbang dalam kebahagiaan. Oh, itu kakak perempuan Meyer. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Semua orang membicarakan tentang kulit mulusnya, betapa berharganya kematian di tangan bunga mungil ini. Karena aku akan kalah, setidaknya kakak perempuan Meyer yang akan memberikan pukulannya. Dia melongo ke arah Meyer yang memberinya tatapan malu-malu, adik laki-laki, tubuhku lemah, mohon bersikap lunak. Tentu saja. Pria itu menganggukkan kepalanya, meneteskan air liur saat jantungnya berdebar kencang. Semua orang iri, betapa beruntungnya bajingan ini bisa bertemu dengannya. Tinggalkan sesuatu untuk kita, bukankah kita semua berteman? Sedangkan wajah Kuilang terlihat berat dan serius. Hanya para tetua yang mencibir, idiot, kamu tidak akan mendapatkan apapun dengan pengendalian diri yang buruk.